Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Mukarraman, para asatidz, para ujad, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM beserta jajarannya dimuliakan Allah, dan juga jamaah sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti sholat subuh dengan berjamaah, dilanjut dengan kajian kuliah subuh yang mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah gampangkan semua urusan-urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya muliakan, di pagi hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan. Tadi malam kita mengadakan i'tikaf. Saya yakin masjid ini penuh karpetnya. Alhamdulillah penuh, ada yang i'tikaf, kemudian ada yang cuma makan doang terus balik lagi dia. Nah itu doang deh. Nah alhamdulillah yang jelas di malam 23 itu adalah malam ganjil, di mana Rasul 10 hari terakhir ini itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan beliau sering dan banyak dihabiskan waktunya berada di masjid selama 10 hari terakhir. Kenapa diambil 10 hari yang terakhir? Karena memang Rasul pernah menyampaikan, ini ada yang mengatakan sebuah hadis, ada yang mengatakan ini qaul ulama. Tapi kalau saya ambil hadisnya di kitabnya, memang ada ini dikatakan oleh Syekh Nawawi bahwa ini adalah hadis, bahwa Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqun minan nar. Artinya Ramadan itu terbagi kepada 3 fase. Fase yang pertama, 10 hari pertama itu adalah isinya rahmah. Alhamdulillah, karena sifatnya rahmah berarti kan kasih sayang. Allah turunkan rahmatnya di awal-awal Ramadan sehingga tarawih membludak, mengalahkan pasar kaget. Saking kagetnya membludak. Karpet yang nggak pernah kepakai akhirnya kepakai, terpal yang akhirnya nggak kepakai jadi kepakai. Awal Ramadan, inilah hebatnya awal Ramadan. Kenapa? Isinya rahmat. Tapi menjelang masuk kepada 10 hari yang kedua, yaitu isinya adalah maghfirah, ini mulai ada kemajuan tarawih itu. Yang tadinya ada di belakang, kemudian ada di soft paling 3. Kan berarti cuma 3 soft doang ya.
Nah, jadi ini ada kemajuan dalam sholat tarawihnya. Nah, ini menjelang akhirnya alhamdulillah nih, ya mungkin maju lagi. Yang tadinya 3 baris makin jadi 2 baris, ya, tapi bertahan ya. Nah, siapa yang bertahan? Inilah yang bertahan adalah pemain-pemain lama semuanya. Pemain-pemain lama semuanya yang ada di barisan depan dan juga barisan kedua. Siapa mereka itu? Yaitu udah umurnya 50 tahun ke atas. Itu pemain lama. Pemain baru udah pada mental semuanya. Kenapa? Udah ikut minanar. Kata Nabi, ketika diproses di akhir ini, maka perbanyaklah di situ i'tikaf. Apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena sudah tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi kenikmatan kecuali di akhir-akhir ini. Makanya kalau diibaratkan pemain sepak bola, ini kita sudah masuk pada final, hampir final. Kita masuk final ya. Ya udah semifinal gitu. Kemudian babak penyisihan sih banyak memang. Kan diseleksi akhirnya masuk pada semifinal. Nah terakhir ini kita final. Makanya pesertanya nggak banyak. Final itu pesertanya cuma 2, minimal 4. Jadi ada 4, kemudian diseleksi lagi. Jadi 1, 2, 3 itu yang diambil. 1, 2, 3 itu yang diambil. Nah makanya inilah karena kita berada di fase yang terakhir, yaitu minanar, maka pesertanya nggak banyak. Dan inilah hebatnya Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah di mana Allah turunkan kalam suci. Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Allah sudah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya di situ Al-Quran. Makanya begini, Bang. Kenapa kita kok nggak impress gitu kepada Al-Quran tuh nggak impress? Bacanya kok ogah gitu. Kenapa? Karena kita nggak paham. Kita nggak paham, nggak menghayati bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Apa buktinya itu kalam Allah? Buktinya adalah bahwa apa yang Allah ceritakan di situ itu ada pada kejadian-kejadian yang lalu, dan juga kejadian-kejadian yang akan datang itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kenapa kita nggak interest untuk membacanya? Karena memang kita nggak paham. Nah inilah ya, pagi ini saya membahas tentang Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini sangat-sangat penting. Allah turunkan. Ini barang mulia, Pak. Al-Quran itu barang mulia. Barang mulia diturunkan dari zat yang maha mulia melalui wasilah malaikat Jibril yang rais, dikatakan ru'asaul malaika, pemimpinnya para malaikat, diturunkan kepada nabi yang sangat mulia di antara para nabi-nabi yang lain, yang dikatakan khatamul anbiya, penutup para nabi, diturunkan kepada beliau, kemudian diturunkan kepada umatnya, umat yang mulia. Kenapa? Umat Nabi Muhammad ini adalah umatun marhumatun, umat yang disayangi, umat yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Sehingga wajar kalau Al-Quran itu ada prioritas dan kehebatnya luar biasa. Kenapa? Mohon maaf, antara kitab-kitab samawi yang lain yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud, Zabur, diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat, diturunkan kepada Nabi Isa, Injil. Dari kitab-kitab yang diturunkan itu, umatnya tidak banyak yang menghafal. Tidak banyak umatnya yang hafal kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Enggak banyak yang hafal, kecuali memang orang-orang khusus. Nah, tapi terhadap Al-Quran, Masya Allah, jangankan orang tua, bocah 6 tahun saja itu hafal Al-Quran. Ini luar biasanya Al-Quran, Pak. Padahal kalau dihafal dari A sampai Z-nya, dari alif sampai kepada hamzahnya terakhir, Masya Allah, jauhnya, beratnya luar biasa. Tapi kok kenapa banyak orang yang hafal? Inilah hebatnya Al-Quran. Karena Allah yang menurunkan, Allah juga yang akan menjaganya. Makanya begini, ini uniknya Al-Quran begini.
Allah turunkan Al-Quran itu dari langit, dari Allah melalui malaikat Jibril. Wasilah dari malaikat Jibril diturunkan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah baru disebar kepada Kanjeng Nabi step by step, one by one, satu persatu. Enggak sekaligus. Kalau umat-umat terdahulu Allah turunkan kitabnya, nih Injil, blok satu langsung satu kitab, satu buku khusus. Taurat pun juga sama, Zabur pun juga sama. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran, itu enggak langsung blok, enggak, tapi diturunkan step by step. Makanya ada bahasa dalam Al-Quran itu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini luar biasa. Allah kata Allah, inna sesungguhnya kami, inna anzalna sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu, hukumnya itu Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Di mana Allah turunkan Al-Quran? Fi lailatul qadar, di malam qadar. Coba bayangkan, Al-Quran yang mulia diturunkan pada malam yang sangat mulia, itu dikatakan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Disebutlah dengan nama Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Ya malam ya Laila, Laila ya malam. Jadi Lailatul Qadar gitu. Jadi malam Lailatul Qadar. Kalau kita kan bahasanya Lailatul Qadar itu udah kita bahasa Arabkan saja. Malam ya kita sebutkan malam pakai bahasa Indonesia. Jadi malam Lailatul Qadar, padahal Laila itu udah malam. Kalau kita sebutkan malam Lailatul Qadar berarti kan malam Qadar. Ya karena ini udah bahasa Arab dan ada bahasa Indonesianya malam, makanya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kita sebut saja malam Lailatul Qadar supaya lebih paham. Allah turunkan Al-Quran yang mulia pada waktu yang mulia, pada bulan yang mulia, di malam yang mulia. Itu hanya ada di malam Lailatul Qadar. Ada di Lailatul Qadar, enggak ada di lainnya, enggak ada. Sehingga siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka yakin nilainya khairun min alfi syahrin, 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Coba 1000 bulan itu berapa tahun? 83. Ada yang umurnya 83 tahun saat ini? Enggak ada. Yang jenggot putih aja belum sampai ke 83, apalagi nggak punya jenggot. Ini kan luar biasa, Pak. Jadi Allah turunkan itu di malam Qadar, Lailatul Qadar. Itu malam yang dimana Allah katakan bahwa itu lebih baik nilainya, Pak. Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika kita ibadah selama 83 tahun 4 bulan, lebih baik kita mendapatkan malam satu disebut dengan Lailatul Qadar itu. Dapat itu nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini luar biasa. Diturunkan di malam yang mulia, diturunkan juga di bulan yang mulia, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Satu. Yang kedua, Al-Quran itu adalah kalamullah yang al-muta'abbadu bitilawatihi, yang ketika kita membacanya itu ada nilai ibadah, Pak. Kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar baca, Pak. Beda kita dengan baca Quran. Kita baca Quran, kita baca Quran, enggak ada nilai ibadahnya. Tapi ketika kita baca Al-Quran, Masya Allah, itu ada nilai ibadah. Bahkan nilainya 1 huruf dibalas oleh Allah 10 kali lipat dari apa yang ada pada huruf tersebut. 1 huruf Al-Quran dibalas 10. Coba kalau kita baca Al-Quran, berapa huruf yang ada dalam Al-Quran tersebut, dalam ayat tersebut? Semakin banyak membaca, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Begitu. Makanya wajar banyak orang yang hafal.
Karena ini kalau Allah sucinya luar biasa, sehingga kesuciannya Allah yang jaga. Inilah uniknya. Uniknya apa? Uniknya Allah menggunakan kata-kata inna anzalnahu, sesungguhnya kami. Bahasa kami itu kan bukan sendiri. Saya mutakallim. Kami itu mutakallim ma'al ghair, artinya ngajak orang lain. Nah, artinya Allah menurunkan Al-Quran yang mulia, yang suci, dari zat yang maha suci, diturunkan kepada manusia yang suci, diturunkan juga kepada umat yang maha suci, yaitu umat Islam. Allah turunkan ini Al-Quran, sehingga Allah turunkan ini tidak melalui Allah sendiri saja, enggak, melalui banyak proses. Ada tangan lain. Siapa? Allah turunkan Al-Quran ke malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril Allah turunkan ke kanjeng Nabi. Dari kanjeng Nabi kepada para sahabat. Dari para sahabat kepada tabi'in. Dari tabi'in kepada atba'i tabi'in. Terus atba'i tabi'in. Terus ke bawah kepada para ulama. Sehingga kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Allah datangkan rasulan. Siapa? Utusan Allah. Siapa rasulan itu? Dulu Nabi. Sekarang ini rasulan adalah para ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji. Itu yang Allah utus. Untuk apa? Yatlu alaihim ayatina, yang mereka akan membacakan ayat-ayat kami. Ustadz membacakan ayat-ayat Al-Quran, guru ngaji mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa? Supaya umat ini tercerahkan. Kenapa? Umat Islam ini rata-rata mereka hanya mengerti tentang pemahaman Al-Quran saja, tapi belum banyak yang bisa membaca Al-Quran. Makanya kita bersyukur Pak nih, anak-anak kita sudah pandai membaca Al-Quran. Modal itu saja itu. Digerakkan ada melalui jalurnya TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian ada majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir yang terkait di situ pengajaran Al-Quran. Ini luar biasa. Untuk apa? Untuk menanamkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka itu nantinya minimal kalau kita meninggal, dia yang bacain Yasin buat kita. Lah masa kita ngundang sih? Kita ngundang ustadz buat ngajiin kita. Lah kan kalau kita ngundang orang lain, maka harus disiapkan sesuatunya. Tapi kalau anak yang sudah bisa baca Quran, kemudian kita meninggal, masya Allah, indahnya, nikmatnya luar biasa. Ketika kita terbujur kaku, anak kita yang membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Mana ada? Enak banget, segar, masya Allah. Coba kalau misalkan itu anak kagak ngaji, bocah kagak pernah disuruh ngaji, pulang bapaknya meninggal, dia cuma bisa pegang gitar, nyanyi di depan bapaknya. Coba itu anak nyanyi ketika kita terbujur kan? Atau si anak cuma bisa membaca Latin, nggak bisa baca Arabnya, dia baca Yasin
ini nggak akan hilang pada muka bumi ini kecuali datangnya kiamat nanti, baru akan hilang. Makanya kita mumpung nih, mumpung berada di bulan Ramadan, ayo gemar membaca Al-Quran. Suatu saat Allah akan datangkan fakutuh. Apa butuh? Butuh itu keterbukaan mata batin, keterbukaan hati, sehingga kita bisa membaca Al-Quran tanpa belajar. Yakin kita bisa. Yang penting ada keinginan, ada kesungguhan. Kenapa? Karena Allah ini mumpung masih ada di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena sudah dikatakan sama Allah bahwa Allah turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar, di malam Qadar. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di mana? Di malam-malam ganjil. Ketika kau dapatkan itu, maka kau akan dapat menjadi orang yang mulia. Amin ya Rabbal alamin. Jadi Allah yang turunkan, Allah juga yang jaga. Bagaimana cara Allah menjaga? Makanya bahasanya kami yang menurunkan, kami juga yang menjaga. Bagaimana cara Allah menjaga? Cara Allah menjaga mulai dari malaikat Jibril, Allah turunkan, dihafal oleh Kanjeng Nabi. Makanya Pak, Kanjeng Nabi mah sifatnya hafalan. Nabi wajib hafal. Kenapa? Karena Nabi nggak bisa nulis. Coba kalau misalkan Nabi bisa nulis, Nabi bisa membaca, itu sangkaan orang-orang orientalis barat. Mereka mengatakan Quran itu karangan Muhammad, Quran itu catatan Muhammad, Quran itu omongan Muhammad. Kalau Nabi bisa nulis, kalau Nabi bisa baca, makanya Nabi mahumi. Tidak pernah sekolah tapi bisa baca, tidak pernah ngaji tapi bisa baca. Ini hebatnya Nabi. Dasarnya apa? Bimbingan. Bimbingan siapa? Bimbingan Allah berdasarkan wahyu. Makanya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh baginda Nabi kecuali dasarnya adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi. Makanya ucapan Kanjeng Nabi itu pas dan benar apa adanya. Apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu semuanya pasti terjadi dan akan terjadi. Contoh, dulu ketika terjadi Ka'bah ingin dihancurkan oleh tentara Abraha, Allah ceritakan itu. Coba kalau nggak ada cerita, nggak ada surat Al-Fil, maka cerita gajah yang dibawa oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah itu nggak ada. Kenapa? Karena Al-Quran nggak menceritakan. Tapi ternyata Al-Quran menceritakan. Cerita yang ada di dalam Al-Quran bukan khusus pada hari itu saja kejadian. Dan ini bisa terjadi di lain kesempatan. Bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah bukakan semuanya itu sesuai dengan zamannya. Dulu ketika Raja Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, Allah hanya mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum. Kalau kita pahami, kita renungkan itu, Masya Allah, ternyata apa yang Allah ceritakan dalam surat Al-Fil itu luar biasa. Dan itu kenyataan sesuai dengan sejarah. Ada sejarahnya, tercatat sejarahnya. Inilah hebatnya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu 6.666 ayat, kata Imam Ibnu Abbas, bahwa itu semuanya 1000 ayat menceritakan tentang wa'dun wa wa'idun, menceritakan tentang janji dan ancaman Allah. Ceritakan ada di situ. Kemudian 1000 ayat menceritakan tentang sejarah, ada tentang sejarah.
Ayo, sejarah siapa yang nggak ada? Kita tahu sejarahnya Raja Namrud dari Al-Quran. Kita tahu sejarahnya Raja Jalut dengan Raja Tolut. Kita tahu dari Al-Quran. Kita tahu Iskandar the Great. Nah, Iskandar the Great itu siapa? Ya, yang jelas orang-orangnya. Ya, bukan orang ketemu, bukan. Iskandar the Great. Siapa itu? Dzulqarnain. Iskandar Raja Dzulqarnain itu Iskandar the Great. Kalau kata orang Barat di sini, itu luar biasa, ada di dalam Al-Quran. Ya'juj Ma'juj ada diceritakan dalam Al-Quran. Ayo, mau cerita apa lagi? Terkait dengan nyamuk, Allah ceritakan nyamuk, Pak. Loh, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu menceritakan membuat nyamuk. Allah enggak malu, Pak. Allah enggak malu membuat nyamuk. Loh, kenapa? Kenapa Allah kok enggak malu? Iya, coba nyamuk sekecil itu bisa jadi ibrah dan juga bisa jadi kehebatan. Coba pabrik obat nyamuk kan sebabnya apa? Sebabnya ada nyamuk. Coba kalau nggak ada nyamuk, emang ada pabrik obat nyamuk? Nggak bisa, nggak ada itu. Karena ada nyamuk maka ada pabrik obat nyamuk. Coba kalau nyamuk di dunia ini nggak ada, tutup, Pak. Yakin pabrik-pabrik yang terkait dengan obat nyamuk habis dah pokoknya. Kenapa? Karena nggak ada nyamuk. Tapi Allah datangkan, ini dari hikmahnya saja. Allah datangkan nyamuk saja, itu luar biasa. Allah hidupkan tuh siapa? Orang-orang yang usaha, ya kan? Usaha dari pabrik obat nyamuk. Usaha ini berdasarkan obat nyamuk. Masya Allah, luar biasa. Nah, ternyata dalam Al-Quran itu semuanya ada. Ma faratna min syai'. Tidaklah aku tinggalkan di dalam Al-Quran sama sekali, kecuali memang di situ sudah ada semuanya, sudah tercatat semuanya, dari A sampai Z-nya itu sudah ada. Cuma kita mampu apa enggak? Nah, kalau kita nggak mampu, tanya sama guru-guru kita yang mampu dalam hal itu. Bagaimana cara nanyanya? Cara nanyanya adalah datang dengan kita mengaji, membawa kitabnya. Sudah, kita nggak usah tafsiri Al-Quran, kita cukup membaca tafsir Al-Quran. Tafsir yang mana, Ustaz? Kalau yang kita baca ada makna Indonesianya, itu mah terjemah. Terjemah itu standar untuk memudahkan orang-orang Indonesia yang tidak bisa membaca tafsir ayat Al-Quran. Dia baca terjemahannya, minimal dari terjemahannya Allah bukakan mata batinnya. Logikanya begini, Pak. Berapa banyak orang-orang non-Islam masuk Islam setelah dia mendapatkan ayat Al-Quran? Coba dia pahami saja itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentang ketuhanan saja ketika mereka baca, mereka nggak baca ayatnya, Pak. Mereka baca terjemahannya. Dari terjemahan itu mereka dapat hidayah. Dasarnya apa? Dasarnya memang karena mereka ingin mengetahui, ingin lebih dalam lagi terhadap, oh ini ternyata Tuhan yang benar tuh ada di sini. Inilah hebatnya Pak Al-Quran. Sehingga tidak ada Al-Quran yang tidak bisa dihafal. Bisa dihafal. Ustaz, kalau kita masih bisa hafal nggak? Kagak. Yakin. Kenapa? Udah sibuk dengan yang lain. Yakin, Pak, kita mah kagak bisa hafal. Anak-anak kita yang bisa hafal. Ustaz, bisa nggak saya kalau misalkan fokus menghafal? Nah, kalau ada unsur fokus bisa. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani umur 80 tahun hafal Al-Quran, Pak. Nah, kita umur 80 tahun alif lam ra masih itu baik, kagak lempeng-lempeng.
Makanya Al-Quran itu adalah kalamullah, luar biasa. Makanya karena ini kalamullah, sehingga Allah jaga kesuciannya sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah itu Al-Quran tetap aja tidak bisa dirubah. Ada satu pepatah orang Arab, orang orientalis barat mengatakan begini, kita tidak bisa mengganti Al-Quran. Nih hebatnya, mereka mengatakan kita tidak bisa merubah Al-Quran, tapi kita bisa merubah tafsir Al-Quran. Itu yang mereka rubah. Al-Qurannya mereka nggak bisa rubah. Kenapa? Kalau Pak, salah satu huruf saja atau salah satu kalimat saja di dalam Al-Quran pasti banyak protes. Menghinakan Al-Quran saja, menyelewengkan Al-Quran saja, itu langsung waktu, langsung ada yang menegur secara otomatis. Masya Allah. Ada satu ketika dibaca, ini mohon maaf ini mencontoh doang. Ada satu pendaki waktu itu dia katakan rokok itu boleh, katanya begitu. Dasarnya apa? Irkamu apa? Warkamu itu. Anda katakan ada dalam ayat itu warkamu, merokoklah kalian. Ini diplesetkan Pak, diplesetkan. Warkamu, merokoklah kalian. Ma'arrokiin, bersama orang-orang yang merokok. Ya Allah, akhirnya apa? Langsung hari itu ditegur. Ada yang negur ini. Na'udzubillah. Masya Allah. Makanya Al-Quran Allah jaga kesuciannya. Sehingga di Indonesia terutama ini banyak para penghafal Al-Quran. Inilah yang Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Bagaimana cara Allah menjaga? Caranya adalah Allah banyakkan orang-orang yang hafal Al-Quran. Bocah 7 tahun saya sudah hafal. Imam Syafi'i selama 4 tahun berada dalam kandungan. Coba bayangin Pak, bocah 4 tahun dalam kandungan. Istri kita Pak nih, Amir, selama 4 tahun stres kan Pak? Stres Pak, Masya Allah, 4 tahun dalam kandungan itu bocah. Yang ada kalau misalkan kalau ada bayi kayak kita, model kita umpamanya bayi 4 tahun ada dalam kandungan, ya keluar jenggotan. Udah tua di dalam. Ini Masya Allah Imam Syafi'i 4 tahun dalam kandungan, ketika kan memang ibunya mendawamkan Al-Quran, sehingga pas lahir bro, Masya Allah itu sudah bisa baca Quran. Bayi bisa baca Quran, bayangkan. Kemudian pada umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. 6 tahun hafal Al-Quran. Kemudian umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Masya Allah, cerdasnya luar biasa. Ada dulu di Iran namanya Hasan Tabatabai, ya Pak ya. Kalau tidak salah ini mungkin 13 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Ada namanya seorang anak, itu anak luar biasa. Dia hafal Al-Quran, dia bukan hanya sekedar hafal, tapi dia hafal tafsiran ayat Quran itu sendiri. Ayat-ayat Al-Quran ini arahnya kemana dia paham, Al-Quran ini tujuannya kemana dia paham. Kemudian dari bawah ke atas berapa, kemudian dari atas ke bawah itu berapa, paham Pak dia. Sama di Indonesia juga ada kemarin itu ada 2 anak yang hafal Al-Quran. Ketika ditanya, coba bacakan dari ayat pertama ini depannya apa, kemudian lawannya berapa, kemudian tengah lagi, kemudian belakang lagi. Masya Allah hafal itu Pak. Coba kalau kitab yang lain ada yang hafal kayak boleh gitu? Kagak ada Pak. Al-Quran Masya Allah langsung ini. Itu namanya Hasan Tabatabai, orang Iran, luar biasa hafal. Sehingga pada umur 7 tahun sampai umur 13 tahun dia sudah mendapatkan gelar apa? Gelar doktor Kausar. Doktor Kausar itu doktor pemberian. Dari siapa?
dari universitas yang ada di situ. Coba bayangkan, yang diajarin adalah sama beliau itu adalah para masyayikh, orang-orang hebat, orang-orang para ulama-ulama. Itu banyak bertanya kepada beliau, padahal umurnya masih muda, masih kecil. Inilah yang Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan, kami juga yang akan menjaganya. Nah, kita nggak usah khawatir, mumpung masih banyak guru-guru ngaji, Pak. Udah ajarkan saja, kasih anak kita, masukkan ke pesantren, masukkan ke pengajian-pengajian, sudah. Supaya apa? Supaya dia bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena suatu saat ini Al-Quran Allah cabut, Pak. Kapan? Nanti di akhir zaman Allah akan cabut Al-Quran ini. Bahkan nanti orang itu hanya bisa membaca, tapi dia tidak bisa memahami artinya. Dan ini sudah banyak di akhir zaman. Sudah banyak. Mereka hanya pandai menghafal, pandai membaca, tapi tafsir yang ada dalam itu enggak paham. Apa maksud dari ayat ini? Enggak paham. Ini kebanyakan. Makanya kita minimal sekarang ini, minimal anak-anak kita bisa baca saja dulu. Setelah itu nanti mereka ada kemampuan untuk mendalami, kemudian juga untuk memahami, kemudian juga untuk menghayati, kemudian kesananya baru mengamalkan. Insya Allah. Ini luar biasa. Makanya kita bersyukur nih ada guru-guru ngaji kita. Untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Iqra'ul Quran. Nabi sudah katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena dia akan datang nanti di hari kiamat, akan mensyafaati orang yang membacanya. Tuh. Amin ya rabbal alamin. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti dia akan datang, Pak, kepada kita yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan sebagai penyafaat bagi kita. Nah, yang terakhir, Pak, Al-Quran itu bukan hanya sekedar kalamullah, tapi syifaa'un likulli da', menjadi obat dalam berbagai macam penyakit. Makanya ada terapi Al-Quran, ya kan? Ada terapi Al-Quran, kemudian ada terapi ruqyah dan sebagainya. Itu dasarnya apa? Al-Quran. Bahkan siapa orang, ini ada hadis Nabi di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, ini karangan Syekh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus. Beliau katakan begini, man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam yusibhu faqatun abadan. Siapa orang yang gemar membaca surat Al-Waqi'ah, ini kehebatan, Pak. Satu ayat saja, satu Quran saja, satu surat saja, maksudnya satu surat saja, ini hebatnya luar biasa. Terutama tentang jalur rezeki, untuk menarik rezeki. Nah, ini bisa kita amalkan ini. Nah, ini kan kalau menurut ijazah ini udah diijazahkan secara aman sama Habib Muhammad. Dalam kitabnya beliau katakan begini, karena kemarin habis dihatamkan sama saya dengan para santri itu. Beliau katakan begini, Iqra'ul Quran, man qara'al Quran, man qara'a surat Al-Waqi'ah. Siapa orang yang membaca surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin, setiap malam dia baca sebelum tidur, setiap malam dia baca, lam yusibhu faqatun abadan, maka orang tersebut tidak akan terkena faqah. Faqah itu satu, kemelaratan, kemiskinan, kesengsaraan. Nggak akan dipakai. Nggak akan ada kemiskinan, nggak akan ada kemelaratan, nggak akan ada kesengsaraan. Jawabkan itu. Nah, ini kata beliau. Dan ini dasarnya hadis Nabi. Ya, maka bacalah Al-Quran. Man qara'a Al-Quran, man qara'a surat Al-Waqi'ah. Siapa orang yang membaca surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam yusibhu faqatun abadan, maka dia tidak akan terkena faqah, kesulitan, kemelaratan, kemiskinan, maka Allah hilangkan selama
habis subuh, kemudian baca habis asar, tuh baca surat Al-Waqiah. Ustaz, kenapa kok surat Al-Waqiah itu surat jalbur rezeki, untuk menarik rezeki? Karena apa? Di dalam surat Al-Waqiah itu banyak cerita-cerita tentang akhirat. Artinya apa? Kalau kita banyak membaca surat Al-Waqiah, itu minimal gambaran akhirat itu ada di situ. Bapak mau tahu neraka, lihat dalam surat Al-Waqiah. Bapak ingin tahu penghuni surga, lihat dalam surat Al-Waqiah. Bapak pengen tahu nih, pengen tahu siapa sih yang menghuni surga itu, siapa itu bidadari, dan ada berapa jumlahnya bagi setiap orang, ada di dalam surat Al-Waqiah. Apakah bidadari itu nanti akan berubah jadi nenek-nenek? Lah kagak ada, nggak ada di sana. Bahkan nenek-nenek nggak ada yang masuk surga. Nah yaudah, ayo aki-aki kok masuk. Nah yaudah, sekarang aki-aki. Kenapa? Karena Allah rubah apa? Fa'ansha'nahunna insya'an waja'alnahunna abkar uruban asraba. Masya Allah, uruban asraba itu mudah. Bahkan ini nih, di Ramadan ini ada di dalam kitab Fadhail Syahri Ramadan itu diterangkan bahwa setiap muslim nanti yang masuk surga, Allah sudah jamin satu orang mendapatkan 70 bidadari. Ya Allah. Jangan dipikirin, Ustaz. Kalau 70 itu ngikirnya bagaimana, Ustaz? Udah jangan pikirin itu. Allah kasih kekuatan lain di antara kekuatan-kekuatan yang ada. Masya Allah, nggak usah pakai tampur. Allah karim. Ada itu hurun ain, ada yang namanya bidadari itu hurun ain. Makanya dikatakan dia hur itu kan bidadari, ain itu kan mata. Artinya bidadari yang belalak matanya itu, meripatnya gitu. Artinya apa? Bidadari itu luar biasa. Ini gambaran kebahagiaan ya, gambaran kebahagiaan nanti ketika kita masuk ke sana, masuk ke dalam surga, Allah sudah persiapkan itu. Bahkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Lu nggak percaya masuk duluan? Ya, ada yang duluan. Ntar belakang lah. Ya Allah sudah siapkan Pak. Ya, pernah saya ceritakan bahwa Allah ketika menciptakan surga Aden itu Allah panggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kau lihatlah surga Aden yang aku buat itu. Ada apa ya Allah? Sudah cek saja sana. Lihat perkapling itu ada berapa duit. Itu nanya duit. Coba lihat perkapling. Pas dilihat sama malaikat Jibril, oh ini ada, bagus semuanya, indahnya luar biasa ya malaikat surga Aden itu luar biasa. Nah melihat di situ ada bidadari, ternyata ada bidadari yang masya Allah indahnya luar biasa, sinarnya luar biasa. Sehingga ditanya sama malaikat Jibril, mana antuna? Siapakah kalian ini? Nahnu umurun. Kami adalah para bidadari yang sedang menanti suami-suami kami di sini. Ditanya sama malaikat Jibril, man azwajukunna? Siapa suami-suami kamu? Azwajuna as-shaimuna fi syahri Ramadan. Suami-suami kami adalah orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Nih yang ada di dalam masjid KBH. Amin ya rabbal alamin. Enggak usah khawatir. Nah kalau misalkan di sini istri rada comel, nggak apa-apa biarin. Ya kita udah punya persiapan. Ada apa? Gimana disuruhnya? Kalau misalkan di sini bapak ya rada panas, kuping kalau dengerin omongan istri tiap apalagi kan kalau bareng begini. Aduh ya Allah gitu. Nah udah Pak tenangin aja. 70 gitu. Tidak ada. Ya Allah. Ya gitu Pak ya. Jadi ini gambaran bahwa ketika Allah datangkan ini Al-Quran, maka semua kisah apa yang ada di dalam Al-Quran itu betul
shadiqul wa'dil amin. Rasul itu shadiqul wa'dil amin. Janjinya benar, apa yang diucapkan benar, apa yang diceritakan oleh Nabi benar. Makanya cerita yang namanya Lailatul Qadar itu kan diawali dengan cerita Israiliyat. Siapa cerita Israiliyat yang diceritakan dalam Al-Quran? Ingin menggambarkan bahwasanya ada khairun min alfi syahrin, ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena dulu pada zaman Bani Israel itu ada namanya Samson. Ada Pak ya? Tahun 80-an itu ada film namanya Samson and Delilah. Pernah lihat loh? Ya, berarti Bapak nggak pernah nonton itu. Ya, kalau saya pernah nonton dulu karena memang pernah campur gitu. Ya Allah, Samson and Delilah itu diceritakan. Ternyata itu ada dan itu dia ibadah. Kalau dikatakan Nabi, memang salah satu ada yang mengatakan bahwasanya Samson itu seorang nabi di antara 124.000 nabi, termasuk ada Nabi Samson. Nabi itu luar biasa, kekuatannya luar biasa, sehingga ibadahnya 1000 tahun. Ibadahnya itu 1000 tahun, sehingga umat Kanjeng Nabi ketika mendengar cerita itu ingin ya Rasul, kita ini pengen seperti Samson and Delilah kekuatannya, ibadahnya seperti sama dia. Kan dia mah 1000 tahun Pak ibadahnya. Nah kita 100 tahun dia ibadahnya, Masya Allah. Umat Nabi ingin, akhirnya Allah turunkan tuh inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi syahr. Nah dari situlah maka nilainya mendapatkan 83 tahun 4 bulan bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah ini mumpung masih ada Pak bulan-bulan ganjil, malam ganjil itu masih ada. Malam besok malam ke-23, 22, kemudian 24 ya, 24, masuknya 25. Nah tinggal ada 3 lagi Pak, 25, 27, 29. Tapi yang lebih diperkuat di mana? 27, malam 27. Kenapa? Karena itu banyak kaul yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adanya di malam 27. Nah kalau misalkan nggak ketemu juga Lailatul Qadar, sudah Bapak muter-muter jadi kayak Lailatul Qadar karena nggak ketemu gitu. Tapi insya Allah ya dengan keyakinan. Abah Uci pernah cerita begini, bahwa Lailatul Qadar itu nggak mesti didapatkan dengan orang yang sedang duduk di masjid membaca Al-Quran. Enggak, biasanya dia akan datang yang Allah kehendaki. Bagaimana? Bisa jadi ada orang yang lagi tiduran, dia lagi tiduran, dapat itu Lailatul Qadar itu. Kan beda nantinya orang dapat bedanya. Ada orang yang ketika dia lagi duduk-duduk dia dapat. Itu tergantung kebersihan hatinya nanti. Ada lagi ya, kalau lagi main catur enggak Pak, dapat itu. Ini mah lagi itikaf duduk, lagi merenung, lagi tafakur dia datang. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu Pak ya. Ya minimal begini, minimal Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun Ramadan yang kemarin. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kita efek positif untuk kedepannya mempersiapkan 11 bulan setelah Ramadan. Mudah-mudahan ini lebih baik daripada yang lalu, dan juga kita bisa mempersiapkan di 11 bulan setelah Ramadan menjadi yang lebih baik, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak usah tanya maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuqina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ibadika min khairat bil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma anfa'na
علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين